Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Kamal dengan NIM 23136038 dari Prodi Geografi. Di sini saya akan menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pendapatan Anda tentang istilah pribumi dan non-pribumi dalam konteks Indonesia? Yang kedua, masihkah relevan istilah itu dipakai jika pribumi diartikan sebagai orang asli Indonesia? Jika masih, apa alasan, dan jika tidak, berikut juga pendapatan Anda. Jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pendapat saya tentang istilah pribumi dan non-pribumi dalam konteks Indonesia. Istilah pribumi dan non-pribumi sebenarnya punya akar sejarah panjang di Indonesia. Pada masa kolonial, istilah ini digunakan untuk membedakan penduduk asli dan penduduk pendatang, seperti bangsa Eropa atau Tionghoa. Berbeda ini bukan sekedar sebutan, tapi juga menjadi dasar diskriminasi sosial, politik, dan ekonomi. Dalam perkembangannya, istilah ini kemudian melekat dalam masyarakat Indonesia. Sayangnya, istilah ini kerap digunakan dengan nada kurang adil, seakan warga negara yang dianggap lebih asli atau berhak atas tanah air dibanding yang lain. Hal ini bisa menimbulkan perpecahan dan rasa tidak setara di tengah masyarakat. Jika kita melihat realitas sekarang, masyarakat Indonesia sangat beragam. Hampir semua etnis di Indonesia adalah hasil dari pencampuran budaya, ras, dan bangsa yang masuk ke dalam Nusantara sejak ribuan tahun lalu. Jadi penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi seolah-olah mengkotak-kotakkan bangsa Indonesia yang sebenarnya satu. Karena itu menurut saya istilah pribumi dan non-pribumi sudah kurang tepat dipakai di era modern ini. Kita semua adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Lebih baik kita membangun semangat persatuan dan kebersamaan, bukan menekankan perbedaan yang justru bisa memecah belah. Yang kedua, relevansi istilah pribumi diartikan sebagai orang asli Indonesia. Jika istilah pribumi diartikan sebagai orang asli Indonesia, menurut saya istilah ini sudah tidak terlalu relevan lagi. Kenapa? Karena hampir semua masyarakat Indonesia adalah hasil migrasi baik dari dalam Nusantara itu sendiri maupun dari luar wilayah. Perbedaan waktu kedatangan saja yang membuat sebagian dianggap asli dan sebagian dianggap pendatang. Kita bisa melihat dari berbagai teori asal-usul nenek moyang, seperti ada video, mulai dari teori Yunan, teori Nusantara, hingga teori out of Taiwan atau out of Afrika. Semua teori tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah hasil perjalanan panjang migrasi manusia. Jadi sulit sekali menentukan siapa yang benar-benar asli tanpa pengaruh dari luar. Meskipun begitu, ada juga beberapa yang berpendapat bahwa istilah pribumi masih relevan jika dipahami dalam konteks budaya lokal. Misalnya masyarakat adat yang masih menjaga tradisi leluhur bisa disebut pribumi sebagai penanda identitas budaya mereka. Namun istilah ini sebaiknya dipakai dengan bijak, bukan untuk membeda-bedakan hak dan kewajiban bernegara. Di kesimpulannya, lebih baik kita tidak lagi membedakan antara pribumi dan non-pribumi dalam kehidupan sosial maupun politik. Semua warga negara Indonesia memiliki identitas tunggal sebagai bangsa Indonesia. Dengan begitu, kita menjadi persatuan dan kesatuan, mengamalkan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu pendapat saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.